welcome di channel Simply Let's Talk. Channel di mana kita mengajak teman-teman untuk ngobrol berbagai topik yang menarik. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol kita, yaitu yang baru pulang dari negeri jiran, Reni Febiani Safina. Betul ya. Nah kemudian ada Nenti juga yang jauh-jauh dari perdagangan, Nenti Ruslina. Apa kabar? Baik. Hai, semangat. Semangat. Nah, kita cerita hari ini itu adalah tentang ini spill umur, nggak apa-apa ya? Kan banyak kalau cewek itu kan kayak jangan dong gitu. Kita spill umur nih. Nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Aman-aman. Harusnya, ini kan judulnya Life After 40 kan. Kalau udah 40 ke atas itu udah pede. Iya kan? Pasti. Ya udah pede. Jadi saya sendiri 49 tahun. Menuju 50, ya kan? Nanti 47 ya? Iya, lahir 78, berapa ya? Hitung dulu. 47 ya. Kemudian Reni bawa saya 1 tahun ya, 48. Nah, Nanti adalah ibu dari 3 anak. Iya. Brian 25 tahun. Iya. Bacanya ini gimana? Brescia. Iya. Brescia 21 tahun, kemudian Batista. Ya kan, 20 tahun. Kalau Reni, ibu dari Jasmine, 21 tahun, udah tamat kuliah ya? Baru ya? Alhamdulillah sudah lulus. Udah lulus S1 ya? barusan aja, sebulan yang lalu. 21 berarti cepet dong dia masuk kuliah? Masuk SD ya usianya 5,5 waktu itu ya, karena lahiran Desember. Kan agak sulit hitungnya. Jadi saya cepetin aja gitu, di umur 5,5 udah saya masukin SD. Udah siap baca tulis semua, baca Quran udah bisa. Masukkan ke SD, jadi cepat masuk SD-nya waktu itu memang. Karena 21 tahun dia udah tamat kan, S1 kan. Cepet ya. Makanya. Terus ada Archie ya. Archie 19 ya, 2 ya anaknya. 2. 19 tahun itu masih kuliah tingkat 3. Semester 3. Semester. Oh ya, sorry, semester 3 berarti tingkat 2 itu ya. Iya. Nah, jadi gimana ini rasanya waktu menapak gigi 4? Awal-awalnya itu kan berarti 8 tahun yang lalu. Masih ingat kira-kira pengalamannya waktu? Kalau di mobil itu udah kenceng ya harusnya, udah gigi 4. Oh, udah agak ngeri udah itu. Bisa tol lah, di tol itu. Udah bisa di tol ya. Bukannya melambat. Kita bukan mobil maksudnya. Kalau di mobil kan dia cepet kan. Nah, ada yang kian cepat, ada yang kian lambat nggak waktu masuk usia 40? Ada sih ya kan, pasti ada. Yang lebih banyak itu di fisik sih sebenarnya. Di fisik menua maksudnya. belum terlalu terasa di usia 40 itu. Fisik belum terasa. Penglihatan juga belum banyak berkurang ya, masih menjelang. Iya, aku malah kalau 40 udah harus saya lewat 40 baru pakai kacamata baca. 45 fisik masih oke, penglihatan masih oke. Kegiatan sehari-hari sih biasa-biasa aja ya, karena kita kan rutinitas masih seorang pekerja. Oh, Reni masih karyawan. Masih kerja ya. Saya tamat kuliah dari tahun 99. Saya terus bekerja sampai tahun 2024 kemarin saya memutuskan untuk nggak kerja baru setahun lagi. lalu. Baru setahun lalu. Baru tahun lalu. Jadi jiwanya jiwa pekerja ya kan. Udah biasa kerja ya. Biasa kerja. Makanya di rumah nggak bisa diam jadinya. Iya. Kita di rumah itu kan rasanya kenapa harus pada saat memutuskan untuk pensiun berhenti. Kenapa harus santai-santai ya gitu ya kan. Benar. Padahal selama ini di kantor juga jarang tidur siang gitu ya. Dan merasa nggak butuh istirahat dari jam 8 sampai jam 5 sore kan kita rasanya terus gas terus ya kan. Sampai selesai jam 5 cabut pulang. Baru di rumah rasanya lelah banget ya kan gitu. Jadi di usia memasuki 40 tuh kemarin memang belum terasa sih ininya perubahan yang drastis terhadap tubuh ya, belum terlalu terasa. Nah kalau di ininya kegiatan sehari-harinya juga karena hanya bekerja, mengurus anak, rumah tangga juga seperti biasa-biasa aja, belum terasa ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Saat ini belum? Di 40 gitu, menjelang 40. Di 45 ke 48 atas, barulah kita rasakan 45 banyak ke atas perubahan gitu. Aku juga sih lebih dari waktu ya 40 itu memang kurang ada
terasa apa-apa. 45 ke atas sudah mulai kacamata itu perut. Yang paling awal itu Dulu kayaknya mata ya. Langsung tuh, langsung 45 langsung harus pakai kacamata baca Iya. deh kayaknya. Mm-mm. Nah, kemudian lebih terpikir mau tes kolesterol kalau mau tes darah tinggi Iya, gitu iya. udah sebulan sekali tes gitu. Udah mulai olahraga pagi Merasa gitu. Udah kesehatan mulai tuh penting ya. merasa kesehatan itu penting. Udah mulai mau cari-cari yang sehat, makan yang sehat. Iya. Nah, olahraga yang teratur udah mulai itu. Karena pun anak-anak juga udah pada dewasa kan, Nah, itu pada dewasa. usia kita 40-an secara umum ya. Hmm. Pada usia 40-an berarti anak-anak kan udah masuk dari remaja menuju young adult. Ini Dia kebetulan dewasa. di Reni dengan si Nenti kan sama ya 20-an. Mm-mm. Nah, jadinya kan kalau anak-anaknya merantau seperti anaknya Reni kan merantau, jadinya kan tinggal suami dan istri. Iya. Iya. Nah, kemudian Sama kan. merantau juga. Nah, itu kan ngaruh juga kan. Iya. Ya, selama ini ada anak-anaknya, terus nggak tinggal suami istri. Yang banyak saya lihat di IG itu mereka jadinya ngumpul dengan kawan-kawan, suami istri ngumpul dengan kawan-kawan gitu kan. Nah, kalau di Reni dan Nanti, Kalau saya memang sedih ya berpisah dengan anak-anak ya. Cuma jangan ditunjukkan di depan mereka. Kita sedihnya boleh nanti kalau nggak ada anaknya. Iya, benar-benar. Nah, jadi kalau saya kan memang kebetulan juga suami tugas di luar kota. Jadi kami itu berempat, suami istri, anak-anak berdomisili beda-beda semua. Oh iya. 4 tempat yang berbeda jadi. Iya, jadi kata orang 4 dapur kan Astaga. gitu kan. Iya. Saya di Medan, suami di Batam, siang sulung di Malang, yang kecil di Semarang. Ya ampun. Oh, ya. Gitu. Begitulah kehidupan kami. Hari raya baru ketemu. Nah, hari raya kalau tapi suami itu sebulan sekali dia pasti ada jatah pulang ke Medan. Sebulan sekali pulang. Berapa lama Di Medan. Medannya? Tergantung Jatahnya. kalau misalnya dia kerjanya biasa-biasa aja paling seminggu. Tapi kalau ternyata Medan banyak proyek dari kantor yang harus dia ikut involve gitu, ya dia bisa sebulan gitu. Oh, berarti minimal 1 minggu lah. Iya, minimal paling sedikit. Nah, kalau pada saat anak-anak jauh dari kita tuh rasanya ya untung sekarang ada WhatsApp ya. Visi, video call. Video gitu. call. Nggak kebayang kalau Nggak zaman kayak dulu ya pakai surat-surat ya, Bu. sempat Sama telepon. sempat nggak bisa jumpa anak itu, Iya. nggak bisa lihat wajahnya. Ini Makanya. setiap menit kita bisa lihat Bisa, wajahnya iya. gitu. Makanya kita pun pede Agak, melepas ya, anak pergi merantau. Kita tahu kondisinya di sana, dia itu ditempatkan di kos-kosan yang bagus. Kan kita sebelum menempatkan mereka kita survei dulu. Lokasinya seperti apa. Nanti mereka dari rumah udah dibekali gimana cara masak nasi, gimana cara cuci pakaian, semua udah diajarin. Jadi mereka nggak gagap lah Iya, waktu betul. berangkat ke sana gitu. Nah, malah suami yang pergi merantau tenang dia aja. nggak saya bekali apa-apa. Itu anak sulung, itu anak sulung kan. anak sulung kos yang yang dibiarkan. anak kos yang paling tua. Nggak saya ajari masak nasi. nggak Jadi saya- itu tinggal di mes atau kos gitu juga? suami saya ngekos juga. Kos juga, anak kasihan kos. lah ya. Iya. Pokoknya masih anak kos loh. Iya, Ya, iya. kasihan dong, enak dong masih anak kos. Kalau aku sih malah beda. Sejak nggak ada anak-anak malah jarang berantem kayaknya. Dulu masih sering kadang-kadang berdebat ini. Berdebatnya karena anak atau Nggak juga, entah karena apa lah. Pokoknya masih sering berdebat gitu, entah masalah kerjaan, entah masalah apa. Kebetulan kami sama-sama kan kerjaan. Suami usia berapa? Lin? Suamiku selisih 2 tahun lebih tua. Oh. seumuran sekarang saya lah malah- berarti. Sekarang malah dia lebih, mungkin dia pikir aduh kasihan istriku, anaknya udah nggak ada. Biasa kan dia ribut sama anak gitu kan, gara-gara anak kami kadang berantem gara-gara kerjaan. Sekarang malah dia aduh kasihan istriku, anaknya udah nggak di sampingnya gitu kan. Wira Udah swasta tak kan? baik-baikin gitu aja. Wira Tak swasta kan, baik-baikin, makanya tak baik-baikin. sama-sama terus kan? Iya. Wira swasta. Wira swasta tapi kami beda tempat. Oh, beda Pokoknya. tempat. Oh, dua Beda lokasi. tempat, dua lokasi. Bidangnya Aku di sama? perdagangan, iya. Dia di 50. Beda sih, memang ketemunya cuma ya sore setengah hari habis biasa lah sampai jam 5 gitu kan. Sore. Tapi ya jadi lebih akrab sih berdua gitu. Suamiku juga tipe yang nggak suka kumpul-kumpul lama-lama sama temennya, cuma mau pagi sebentar atau apa. Aku juga yang Ini nggak berarti suka balik yang, pacaran ini. kayak balik pacaran. Iya kan? Iya. So Cuman sweet. kami dititipin anak adikku yang kebetulan orang tuanya dua-dua udah meninggal. Oh. Jadi tinggal yang kecil itulah sama kami. Oh, itu satu. masih sama. Nah, cuman dia banyakan juga sekolah, pulang udah ada temennya juga, udah SMP juga. Oh, Nah, usia remaja. Cowok apa cewek? Cewek. Cewek. Udah usia remaja. Cuman ya dia juga itu ya memang jadi ya kayak pacaran lagi lah.
Ya, tapi Jalan-jalan bagus sih. kemana bareng-bareng ke Perapat kemarin naik motor yuk ke Perapat yuk. Jadinya gitu. Pinggang itu yang dimakan, Iya memang. Lin. Sekarang belum terasa tuh. Waktu pulang baru aduh pinggangnya udah terlalu udah 40 deh. Berarti kan ini di usia 40-an lah kan. Apa yang paling terasa berbeda, bukan fisik ya, bukan fisik. Apa yang paling terasa berbeda dengan waktu 20-an dengan 30-an? Yang Kalau paling. di 20-an itu kan kita itu masih remaja. Ya, Masih hidup karir-karir itu nih. hanya untuk diri kita sendiri. Masih mikirin Ya, sendiri. mikirin pendidikan, kita harus maju, harus jadi sarjana, Iya, betul, IPK betul. harus tinggi, harus punya kerjaan Karir yang bagus. harus punya suami yang Iya. sesuai dengan harapan, ekspektasi, ya kan gitu kan. Itulah untuk diri kita sendiri. Iya benar-benar. Nah, dan kita belum merasa menjadi orang tua. Pada saat itu memang mungkin perhatian kita ke orang tua juga kurang, Iya, saya benar, rasa di usia segitu. Benar-benar. Reni orang tua masih Hidup ada dua-dua. oh dua-dua Sehat dua-duanya, alhamdulillah. tinggal bareng. Iya, saya Oh. tinggal sama orang tua. Oh, oke. Perhatian ke orang tua tuh rasanya Kurang ya Mas? kurang gitu, karena kita masih ingin, wah aku mau pergi jalan sama teman-temanku, Iya, iya. gitu kan. Karena dilarang Terus, orang tua pun kita Melawan ya. melawan gitu. Itulah yang terjadi Iya, ya di benar. 20-an ya. Sekarang lebih terasa ya. Iya, terus di 30-an kita kan udah menikah itu ya kan. Dan mulailah oh iya kita kurangi porsi untuk pergaulan sosial dengan teman-teman. Fokus keluarga inti. Keluarga. Di 30 itu kita berpikir bahwasanya bukan diri kita lagi yang kita pikirkan. Punya anak harus maju, harus Iya, pertama benar, harus benar, sehat benar, ya kan. benar. Aku harus misalnya pada saat kita hamil pada saat itu aku harus sehat supaya bayiku lahir sehat, tumbuh kuat, bisa cerdas kan gitu kan. Jadi kan kita kan kalau dikasih dokter konsumsi obat ini untuk kecerdasan, untuk ini Mau kita aja ya? kan fanatik ya kan. Oh mau aja gitu ya kan. Fanatik istilahnya. Oh ya kan, oh ya untuk kecerdasan otak anak. Ini untuk pertumbuhan tulang, ini untuk semua. Iya benar-benar. Benar gitu loh kan. itu Pon. Jadi itu. Kemudian pada saat umur saya melahirkan pertama itu di usia 26. Menikah 25, melahirkan di usia 26, itulah kita perhatian kepada anak ya. Iya, lebih ke anak. Bahkan makanya orang bilang, kau pun nanti sisiran nggak sempat itu katanya kan gitu kan. Betul ya? Iya, jadi memang betul. Dulu sempat, Benar-benar. mending dipotong. Iya benar. Dipotong. Terawat ya kan. Dipotong pendek jadi gampang Praktis, aja. repot. praktis. Mau gendong Iya. anak mau Sakset. apa gitu kan, jadi lebih gampang. Terus ya di 30 itulah ya, kemudian nggak berapa lama lahir lagi anak yang berikutnya. Iya. Perhatian kita pun lebih Kesana. kepada mereka tentang tumbuh kembang anak, pendidikan, Setengah hidup kesehatan. kita ya kan. Iya. Setengah hidup itu untuk anak-anak lah memang betul. Iya, iya. Untuk suami enggak ya? Agak ke samping sedikit. Iya betul. Sampai lupa loh punya suami gitu. Tapi kita nggak Benar tahu ya. ya, suami itu mengesampingkan kita apa enggak, kita nggak tahu. Kayaknya Iya, sih, iya. kayaknya enggak. Pokoknya kita fokusnya anak-anak ya, kita nggak mikirin itu lagi. Memang udah 40 baru mulai slow down lah, mereka udah dewasa, udah bisa sendiri gitu. Aku sih waktu 20-an ya gitu juga sama sih. Itu lebih kerja kurang. posisi masih kerja. Masih kerja, masih ini. Tapi sesudah ada anak ya memang perhatiannya ke anak. Cuman aku memang dari awal memang didik anak itu biar mereka mandiri gitu. Jadi nanti suatu hari mereka mau merantau apa, mereka sudah bisa gitu. Ya kayak yang masak, yang apa aku udah ajarin tuh dari kelas 5. Dari kelas 5 mau cowok mau cewek harus yang cuci piring, yang beresin rumah, yang masak nasi pinama itu harus bisa dua-dua, mau cowok mau cewek, tiga-tiga sih. Mau cowok mau cewek bisa. Makanya anakku ada yang merantau sampai ke Taiwan sampai itu, dia juga udah Jauh-jauh mandiri, ya, udah nggak takut gitu loh. Jadi yang Nggak sih ke pertama- Jakarta, Yang pertama di Medan. yang pertama waktu itu di Sekarang? Taiwan dia. Kalau sekarang di Kerawang. Udah menikah. Ini mau menikah nanti bulan Januari insya Allah. Kalau Tuhan izinkan. Yang kedua? Iya, yang kedua masih kuliah di Tangerang. Oh, Yang ketiga juga di Tangerang. oh jauh-jauh semua ya berarti ya. Jadi waktu yang ketiga malah waktu SMP udah sekolah di Medan sini malahan. Ngekos. Iya, ngekos. Oh. Nggak ada ini kan Lin aslinya mana, Lin? perdagangan. Oh, perdagangan. Tapi waktu itu dia udah mandiri, udah bisa 50 susun itu baju ya? sendiri. Iya benar, dekat 50. Memang saya mandiri. Soalnya saya pikir gitu usia kan kita nggak tahu ya, mana tahu saya ada apa-apa mereka sudah Mandiri. bisa sendiri gitu. Sebenarnya waktu itu saya lebih ke itu sih. Nah 40 udah mulai slow down. Mereka sudah benar-benar kita oh iya bisa dipercaya nih anak-anaknya. Bisa gitu. dilepas. Nah, bisa dilepas. Ya saya tenang sih. Maksudnya udah bisa memang saya yakin mereka bisa.
Walaupun masih banyak yang kalau apa-apa mah gini-gini masih kita kasih arahan lah Bu, saringannya itu ya. Ya. Jadi Tapi udah lebih tenang sekarang lah udah lebih ceritanya. tenang, udah lebih slow, udah mikirin saya kayaknya harus jaga kesehatan ya ini sekarang ya kan, biar bisa dampingi anak-anak lebih lama gitu mungkin. Makanya ikut yoga, bikin ini, bikin itu, makanan sehat. Nah, itulah pikirannya Nah, sekarang. itu kegiatan slow down gitu. kegiatan yang sekarang Ah. berarti ya. Kalau di Nanti sekarang kegiatannya kan masih ada usaha, Ada. ya kan? Di luar itu Saya sambil kalau olahraga saya lebih ke yoga, saya suka. Terus saya suka bikin produk-produk yang slow food gitu, yang untuk kesehatan kita gitu loh. Jadi kayaknya Itu usia bermula 40, kapan? Pas COVID. Mulainya? Pas COVID itu kayaknya mau beli makanan yang sehat, terus apa kan kita mau kemana-mana makannya enak juga udah susah kan, waktu itu nggak boleh keluar, nggak boleh kongsi-kongsi piring. Nah, mulai dari rumah bikin ini, bikin itu. Gitu. Berarti udah 5 tahun juga ya berjalannya. Ya, cuman ya nggak rutin lah gitu, sambil-sambil Usaha ya. usaha sendiri, sambil itulah, sambil-sambilan lah. Gitu. Kalau Cuman di Reninya kan tahun lalu ya mulai nggak kerjanya ya. Iya. Itu di awal tahun atau? Di Agustus 2024 kebetulan di tempat Baru. perusahaan Setahun ya? di perusahaan tempat saya tuh bekerja itu berpindah-pindah. Jadi kutu loncat lah istilahnya ya. Ada kesempatan lebih bagus, saya pindah-pindah gitu. Nah kemudian di tempat perusahaan yang terakhir itu hampir 10 tahun lah saya berkarir di situ. Kemudian karena ada perubahan manajemen, saya memutuskan nggak ikut ke manajemen baru gitu. Saya keluar. Karena apa? Kita berpikir anak ada di luar kota. Suatu saat kalau ingin kangen, pengen mengunjungi anak kan, kita nggak harus Susah libur, permohonan cuti, Cuti. disetujui nggak disetujui, berdoa aja gitu ya kan, karena belum tentu Iya, disetujui. benar. Karena kebetulan posisi yang saya pegang ini belum sulit boleh libur untuk ya? Sulit untuk diliburkan Cuti, ya karena pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah jadi saya pikirkan ya sudahlah, ingin lebih banyak lebih dengan santai saat aja. mengunjungi anak, bisa menemani orang tua di rumah Iya, gitu kan. Saya ingin ada di antara mereka Benar, gitu. benar. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Kemudian ya itu sebenarnya sebelum berhenti bekerja pun kalau untuk kuliner-kuliner kecil-kecilan catering itu di rumah Udah sering? iya ada saya buat gitu. Karena teman-teman yang suka bertamu ke rumah saya hidangkan makanan tertarik Semua suka gitu. ya? Enak kali kau buat ini Ren, enak kali kau buat ini, kau bisa buatkan tuh aku gitu. Iya. Boleh Pasarannya udah gitu. terbuka ya? Iya. Tapi itu belum di apa? Belum usaha ya? Dikomersilkan belum? Belum, tidak dikomersilkan, tapi dari mulut ke mulut mereka sampaikan, oh nanti pesan nasi tumpeng sama si Reni aja. Pesen bento-bento yang kayak untuk acara-acara nasi gurih dalam bento, nasi kuning, nasi biryani, pakai bento-bento atau tampah-tampah. Itu udah saya buat, tapi saya hanya menerimanya di weekend, saat nggak kerja, gitu, saat nggak kerja. Terus pada saat ini corona juga ya tadi, memang ada banyak menerima Orderan ya? orderan. Iya, benar. Itu terutama untuk kantoran. Yang mereka itu biasanya harus pergi keluar makan, cari makan siang. Tetapi karena perusahaan memberikan uang makan, tapi tidak boleh keluar cari makan. Nah, akhirnya pesen ya. mereka misalnya Catering. pakai bento-bento Oh, itu. iya. Ada Beli jadi, 10, 20 beli jadi ya. ke kita ya kita terima juga orderan, kita antar sampai ke kantor mereka gitu. Kita Itu posisi antar. masih kerja. Masih kerja. Jadi memang hobi masak sehingga dari ibu saya juga hobi masak gitu. Terus sekarang kan banyak yang kita bisa pelajarin dari YouTube, dari info-info. Ini kelihatannya enak, ternyata buatnya gampang gitu ya. Kita pelajari, kita ikuti cara-caranya gitu. Berarti Reni nggak spesifik saat ini ya, nggak spesifik ke produk tertentu gitu atau udah tentuin produknya? Nah kalau pada awal mulanya itu saya hobinya di masakan. Kue-kue juga ada buat. Kita juga menerima baking ya, seperti roti dan kue-kue bolu. Tapi itu adik saya. Di rumah juga ada tinggal adik saya ya. Jadi adik itu kadang saya yang terima order, adik saya yang proses gitu. Itu seperti bolu-bolu jadul, roti-roti kita ada buat di rumah.
Tapi saya kurang passionnya nggak ke Baking. Roti baker. baking. Enggak, saya tuh hobinya cabe-cabean, bawang, bumbu-bumbu. Cabe-cabean loh. Heeh. Iya ya, masak itu Iya, ya. masak-masak. Jadi kalau misalnya kita pergi makan di luar, kita beli kue tiaw gitu kan. Saya selalu mencium dulu kenapa kue tiaw ini wangi gitu ya. Apa aja yang dicampurkan si chef ini ke dalam kue tiaw ini, atau ada nasi gurih. Beda banget. Itu nasi gurihnya itu yang punya gerai itu orang kita Aceh. Saya selalu cium itu nasi gurih ini kenapa wangi gitu. Apa aja kira-kira. Saya selalu menebak-nebak gitu. Penasaran. Oh, pasti dia tambahkan jinten. Kan kecium ya baunya. kecium. Ini tambahkan Udah jinten. bisa bedakan Ini bumbunya. ditambahkan misalnya lagi jinten halus, jinten kasar. Pasti ditambahkannya ke dalam nasi gurih ini. Karena di tempat lain saya nggak jumpain nasi gurih yang wanginya seperti itu. Kan biasanya cuma santan sama daun jeruk perut, itulah Iya, biasa iya, yang iya, daun iya, salam sama, itu kan iya, standar daun kan. salam. Tapi ini mereka beda. Tapi saya harus cium dulu aromanya. Makanya kadang ibu saya, nenek saya suka marah waktu nenek saya hidup. Dia bilang, Makanan cium-cium. anak mangan kok diambung-ambung katanya. Jadi kok mau makan kok dicium-cium gitu. Padahal bagus ya. Bukan Jadi tahu bukan kita kan mau mengejek makanan itu. Saya mau tahu pengen itu tahu. makanan apa, kok Isinya. sampai wanginya Penasaran seperti ya, itu kan? gitu. Heeh. Iya benar. Jadi kita penasaran apa yang dicampurkan mereka. Itulah tergugah dari keingintahuan masakan-masakan yang kita makan di tempat luar gitu. Tapi memang harus kita coba berulang-ulang sampai apa yang kita buat tuh pas. Nggak bisa Iya benar. Nggak bisa sekali sekaligus. mencoba langsung dapat pas tuh nggak bisa. Mesti berulang-ulang. Iya, kenapa misalnya saat ini kan saya fokus untuk produk bawang goreng. Nah, hari ini goreng bawang bagus banget. Tapi besok kenapa dengan metode yang sama, minyak yang bagus, terus disaring dengannya, dikeringkan dengan tisu ataupun kertas yang bagus, kenapa berbeda dengan yang kemarin? Kok ini lebih berminyak gitu. Padahal minyaknya sama, semua bawangnya juga sama, prosesnya sama, tapi kenapa berbeda? Itu selalu terus jadi pelajaran. Besok beli lagi bahan, kita coba lagi, masih sama nggak hasilnya seperti yang bagus atau yang berminyak tadi, kita coba lagi, terus mencoba. Itulah kalau ingin menghasilkan suatu produk yang Bagus ya. bagus, jangan berhenti mencoba. Kadang kita berpikir gini, orang jualan kuenya sederhana banget gitu. Misalnya anggaplah dadar gulung gitu ya. Pas kita makan, isinya kok nggak kecium. Kan itu kan harusnya dadar gulung tuh kan isinya kelapa sama gula merah intinya kan. Iya. Kok nggak kecium gula merahnya gitu ya. Itu harga yang 1.000, 1.500, Iya, 2.000 gitu ya. Kenapa ada yang bisa jual mahal? Nah, kenapa gitu? yang harga 3.000 tuh gula merahnya tuh terasa gitu, enak gitu. Nah, kenapa orang yang dengan harga 1.000 itu udah jual aja. Mau enak nggak enak, yang penting hargaku Iya, murah kan gitu benar. kan. Orang berjualan seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa berjualan salah satu produk kita terjangkau, bisa dijangkau dan nggak malu-maluin. Iya, banggakan ya. Jadi orang beli nggak kecewa, itulah. Memang harus sampai tingkat Reni itu. pernah cerita cara potong bawang Reni beda. Oh iya, Itu. kalau orang itu saya lihat kan, kita lihat di YouTube cara membuat bawang goreng itu kan produknya seperti yang gampang. Bawang dikupas, kemudian diiris. Kebanyakan kalau produksi massal yang udah besar itu mereka masuk ke chopper, Mesin, masuk ke mesin. Jadi bawang itu nggak rata dia. Kalau saya kan bawang itu dari depan kepala ke belakang. Itu secara potongan saya. Kalau dari mesin itu kan semua dia Acak dia. acak gitu. Jadi potongannya ada yang kepala duluan, ada badan duluan, Bentuknya ada kaki beda-beda. duluan, bentuknya beda-beda gitu. Ada kaki duluan. Iya. Ini kita cerita bawang kan? Iya. Ada kaki. Pokoknya ada kaki lah. Ada kaki bawah bawang itu yang ada ininya ya, akarnya. Iya, memang yang tradisional itu ya yang seperti itu Ya, ya. harus dari dipotong samping, dari sendiri, atas ke bawah memang. dari atas ke bawah. Kesabarannya itu loh. Harus. Makanya kan. Memang. Jadi itu memang dari mulai mengupas. Orang saya lihat nggak dikupas loh. Yang diproduksi massal itu. Dicuci bersih oleh mereka kan. Langsung masuk ke dalam mesin choppernya itu yang besar itu. Udah. Kemudian ada yang ditambahkan. Ini lagi saya lihat tepung seperti itu. Kalau bawang yang seperti tambahan tepung itu kan kurang enak gitu ya. Makanya saya beda lah gitu. Saya potong sendiri.
saya nggak kasih tepung, saya nggak kasih minyaknya juga yang bagus. Ibu saya bilang minyaknya harus merek ini. Kenapa merek itu? Coba merek ini kenapa rupanya gitu? Rupanya betul. Yang dibilang ibu. Yang dibilang ibu saya. Jadi ada suatu merek tertentu itu ternyata pada saat kita menggoreng minyaknya hilang menguap gitu aja. Jadi dia bersih produknya gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang di sini lah ya, yang kebetulan di display. Oh, kita cerita mereknya dulu. Oh iya. Ada kisahnya mereknya ini kan? Nah, Lombok gendut. Saya kepikiran gini, embok, lo-nya tuh lo gitu ya. Embok, si embok tuh ibu gitu kan. Gendut ya gendut. Jadi ibu gendut sebenarnya. Oh, jadi Lombok gitu. Oh, saya pikir itu mengacu ke Nusa Tenggara gitu, bukan ya? Justru saya pikir Lombok itu cabai tadi. Memang betul, ya kan? Lombok cabai. Sekalian gitu ya. Sekalian. Jadi ada jual cabai juga berarti ya? Enggak ada. Saya mengambil kalau mbok gendut aja kan apa ya? Kelihatannya enggak sopan gitu ya si mbok gitu, tapi kayak ngejek jadinya. Kayak ibu yang gendut gitu ya. Saya tambahin lo-nya gitu. Nah, terus mbok gendutnya itu ya saya sebenarnya. Terus pada awal mulanya desain dari logonya itu embok yang bersanggul gitu kan. Terus anak saya bilang, ibu pakai berjilbab lah bu, katanya gitu. Oh iya bagus juga ya. Terus pakai kacamata juga. Ya oke, dibuatlah jilbab dan kacamata. Terus anak saya bilang lagi, pakai lesung pipit juga bu. Oh ya, ada lesung pipit ya gimana? Iya ya bener. Tapi begitu dimasukin lesung bibitnya nggak pas di gambar itu. Jadi, yang desain siapa? Yang desain ada adik saya. Dia bisa desain. Jadi dihilangkan lesung bibitnya karena pas dikasih lesung bibit rasanya seperti lubang jadinya. Iya. Jadilah seperti itu. Tapi mungkin memang masih banyak kekurangan. Nanti logonya akan lebih jauh akan disempurnakan lagi sih. Ini cakep kok. Udah oke. Cakep sebenarnya. Cakep. Logonya dari jauh kelihatan juga ya kan. Tapi logo itu ya ada positif dan tanggapan orang, ada yang positif dan negatif juga ya. Banyak yang seperti dari di sini menyatakan bagus gitu ya, tapi ada juga yang menyatakan kok itu kau buat logonya? Kenapa? Kok itu gitu? namanya yang kau buat? Oh iya, saya kan namanya menerima saran dari orang ya. Kok itu yang kau buat? Kok kayak gitu? Ada juga yang seperti itu. Biasalah pro kontra, nggak bisa semua kan. Kita kan memang saran negatif, terima respon positif ya kita terima sebenarnya. Baru satu lagi produknya itu black garlic. Black garlic itu sebenarnya dia tunggal ya, bukan ya? Itu bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal. Jadi bawang putih tunggal itu memang jarang sih dibuat makanan ya saya lihat ya. Maksudnya untuk dimasak gitu seperti diiris, dicincang karena harganya cukup mahal. Iya. Kebanyakan memang untuk kesehatan ya. Iya, diolah lagi untuk seperti siap makan. Ini berarti kayak makan snack langsung jadinya ya? gitu ya. Kayak snack. Jadi tapi snacknya itu ya baunya, aromanya bawang putih tetap muncul. Itu produknya sebenarnya dulunya awalnya kami suka membeli dari orang. Tetapi kemudian kok bisa produksi sendiri kok untuk konsumsi sendiri gitu. Nah, kebetulan karena ada orang tua di rumah yang mengkonsumsi itu, akhirnya ngapain beli dari orang, beli aja mentahnya kita buat sendiri. Itulah kan kalau orang yang bisa masak kayak gitulah kan, beli makan ini kayaknya aku bisa buat sendiri. Iya kan? Kayak gitu kan. Manusia belajar ya. Kalau kayak saya aku beli aja. Nggak sempat ya? Bukan nggak sempat. Tangannya ini nggak cocok gitu. Ya kan, kalau seperti Reni nanti dia makan apa semua nanti di rumah ditesnya kan. Kayak ada bawaan seperti itu. Iya, udah kebayang. Misalnya pergi ke restoran mana gitu kan. Makan ada kentangnya bulat, dipanggang, tapi dalamnya lembut. Kemudian dikasih topping-topping di atasnya kentang bulat gitu. Oh ini gua bisa buat di rumah. Kan? Kayak gitu, kepikiran gitu. Langsung bikin di rumah ya? Langsung bikin. Dan bisa. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, secara umum karena memang passionnya juga di sana. Iya, ngolah-ngolah makanan apa aja yang ada di rumah. Terus kalau udah biasa cium bumbu itu jadi tahu ini taruhnya ini nih. Ini ada ini nih. Langsung keluar kan? Komposisinya langsung komposisinya langsung. Iya, makanya. Berarti sekarang lebih utamakan ke bawang goreng sama black garlic. Sama black garlic. Lebih utama itu. Kalau black garlic itu memang terutama tuh yang suka membeli itu
bagi saudara-saudara, rekan-rekan saya, kenalan-kenalan yang mungkin menjaga kesehatannya atau sudah Khasiatnya apa? khasiatnya membantu untuk mengurangi gejala-gejala darah tinggi, terus kolesterol, diabetes terutama. Oh, itu yang paling banyak ya sekarang. Banyak kan? orang diabetes sudah mengkonsumsi ini. Dan dia kalau dimakan itu ada batasan nggak kayak 1 hari? Kalau yang kami lakukan saat ini di rumah itu berdasarkan petunjuk juga ya. Itu 1 hari bisa 2 kali makan. Pagi hari dikonsumsi 2 butir itu sesudah makan. Di malam hari kita nggak makan malam, kan ada orang yang diet nggak Iya. apa intermittent fasting gitu kan. Intermittent fasting. Nah itu pun di malam hari boleh konsumsi 2. Oh, kalau kita misalnya yang nggak puasa yang biasa aja? Boleh, Iya, silakan, iya. tetap Satu sama. boleh, ya, Tapi kalau yang baru pemula ya boleh 1 pagi, 1 malam. 2 pagi setelah sarapan Iya, dan 2 malam setelah makan malam. iya. Oh, berarti 4 lah ya. 4. Ini packagingnya memang yang ukuran ini ya? Untuk Saat keduanya? ini yang kami buat memang packagingnya itu di ukuran netnya tuh sekitar isinya 450 gram. Yang bawang black garlic. Black garlicnya. Kalau yang bawang goreng itu 100 gram. 1 on ya. 1 on. 1 ya. on. Oke. Menarik ya ini ya. Ini saat ini masih ke lingkungan inilah ya, orang Teman-teman. sekitar, Kalangan Ah, sendiri, teman ya, gitu kan. teman-teman. Ada yang bilang jualan lah melalui sosmed e-commerce gitu ya. Tapi karena kita produksinya belum Iya. berani Masih banyak, limited Small lah. batch, nanti Masih kalangan sendiri. batch. iya kalau misalnya permintaannya banyak melalui Iya. e-commerce, kita pasti kewalahan, nggak sanggup kirim atau terlambat kan jelek di kitanya juga. Gitu. Berarti kalau misalnya nanti ada yang mau pesan itu di DM atau di Di WA WA, boleh, Mbak Reni, ya. Karena di WA status selalu saya pasang gitu. kalau di IG belum? Rencana di IG. akan buat IG sendiri nanti Oh, untuk produk berarti ini Lombok Nanti Gede. kalau jadi biar kita buat di deskripsinya. Iya. Oh iya. Kalau Kirim. IG sekarang IG pribadi masih sih. Oh, ada ditaruh di IG Ada. pribadi. Suka saya masukkan hari ini ready bawang goreng atau black garlic gitu. Itu kalau baru siap goreng lah berarti ya, baru Iya, selesai ini oh. langsung itu ya. Ini kan baru balik dari negeri jiran. Ini Iya. langsung buat. Nah, jadi karena kita punya deadline hari ini, saya kemarin sebelum berangkat itu ke negeri jiran udah saya siapkan beberapa toples dan itu saya serahkan ke ada reseller saya. Jadi tolong dijualkan, aku mau libur seminggu gitu kan, Asik ya. udah habis semua mereka jual gitu kan. Nah kemudian karena jatuh tempo kita hari ini berjumpa, jadi saya baru balik Medan itu hari Jumat malam, Sabtu pagi udah ke pasar, udah belanja bahannya. Untuk yang bawang goreng atau black garlic udah ready. Untuk bawang goreng jadi ini baru digoreng lah ceritanya nih di hari Sabtu. Si black garlic ini kalau dibiarkan gitu, dia kan di suhu ruang ya. Di suhu ruang. Bisa tahan berapa lama kalau kayak gitu? Oh lama dia. Asal jangan kita letakkan itu di dekat Panas. air lembab nggak Jamur boleh. ya, Dia bisa jamuran. berjamur. Oh, iya. Oh, berarti ya kalau Jamuran. ruangan ya Ya ruangan meja seperti makan ini gitu ruang aja. ya. suhu. Dan misalnya kayak di kamar, di meja rias kita itu kan suhunya suhu kamar gitu kan ya boleh gitu. Oh, berarti dia nggak terlalu susah lah Enggak, susah diatur penyimpanan gitu enggak. ya. Dan enggak usah ditaruh di kulkas, di luar-luar aja gitu. Berarti Boleh. aman lah. Tapi kalau yang rutin itu sebentar aja habis tuh. Kalau yang rutinnya ada Iya. 4 itu. Dua-dua ya, 1 hari 4 ya. Iya. Iya, iya. Nggak sampai 2 minggu ya. Nah, kalau di